Jika kita mengenang zaman keemasan Islam, nama-nama sahabat Nabi Muhammad SAW selalu muncul dengan cahaya keagungan. Di antara mereka, ada seorang lelaki yang namanya tidak hanya diabadikan dalam sejarah, tetapi juga dalam doa-doa para fakir miskin dan cerita tentang kemurahan hati. Dia adalah Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang sukses, dermawan yang luar biasa, dan seorang sahabat yang dijanjikan surga. Hari itu, mentari memancarkan sinarnya dengan lembut di atas kota Madinah. Suasana pasar mulai ramai. Orang-orang berjalan berdesakan, membawa dagangan, atau sibuk memilih kebutuhan mereka. Aroma rempah-rempah bercampur dengan bau minyak samin yang hangat, menciptakan ciri khas pasar Arab di masa itu. Lalu, di sudut pasar yang ramai, seorang lelaki berdiri dengan postur tegas dan raut wajah yang teduh. Itu adalah Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang yang telah dikenal seantero Madinah bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena kejujuran dan kemurahan hatinya. Tidak seperti kebanyakan pedagang lain yang gemar bersaing dengan cara licik, Abdurrahman memiliki prinsip yang berbeda. Kejujuran adalah kekuatan terbesar seorang pedagang, begitu sering ia ucapkan kepada siapa saja yang bertanya tentang rahasia kesuksesannya. Namun, kisah tentang Abdurrahman bin Auf bukanlah sekadar cerita tentang seorang pedagang kaya. Ini adalah cerita tentang pengorbanan, perjuangan, dan cinta yang mendalam kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebelum kita menyelami lebih jauh, mari kita kembali ke masa awal kehidupan Abdurrahman. Saat itu, ia hanyalah seorang anak kecil di Mekah, lahir dengan nama Abdul Ka'bah. Nama ini, yang berarti hamba Ka'bah, mencerminkan tradisi kepercayaan jahiliyah keluarganya sebelum datangnya Islam. Namun, siapa sangka bahwa di kemudian hari, anak kecil ini akan menjadi salah satu tokoh Islam terbesar, seorang yang namanya dihormati bahkan hingga hari ini. Ketika cahaya Islam pertama kali datang melalui risalah Nabi Muhammad SAW, Abdurrahman adalah salah satu dari 8 orang pertama yang menerima ajaran ini. Usianya masih muda, tetapi keberaniannya untuk meninggalkan kepercayaan nenek moyangnya dan menerima Islam menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa. Ketika itu, Nabi Muhammad mengganti namanya menjadi Abdurrahman, yang berarti hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Nama ini menjadi simbol transformasi dirinya, dari seorang anak muda Mekah menjadi seorang hamba Allah yang sejati. Namun, perjalanan hidup Abdurrahman tidak selalu mudah. Sebagai seorang muslim di Mekah, ia menghadapi tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy. Tetapi, seperti sahabat Nabi lainnya, ia tetap teguh memegang keimanannya. Ketika perintah hijrah datang, Abdurrahman meninggalkan semua yang ia miliki di Mekah dan bergabung dengan kaum muslimin lainnya untuk membangun kehidupan baru di Madinah. Hijrah adalah momen yang penuh tantangan bagi Abdurrahman. Ia tiba di Madinah tanpa harta, tanpa rumah, dan tanpa keluarga. Namun, ia tidak pernah kehilangan semangatnya. Ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansyar, Abdurrahman dipersaudarakan dengan Sa'id bin Rabi, seorang lelaki kaya dari kalangan Ansyar. Dalam sebuah dialog yang terkenal, Sa'id menawarkan separuh kekayaannya kepada Abdurrahman, bahkan bersedia menceraikan salah satu istrinya agar Abdurrahman dapat menikahinya. Namun, Abdurrahman dengan lembut menolak tawaran itu. "Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu," katanya. "Tunjukkan saja di mana pasar berada." Jawaban ini mencerminkan kemandirian dan keyakinannya pada rezeki Allah. Ia tidak ingin bergantung pada orang lain, tetapi lebih memilih untuk bekerja keras dan memulai dari nol. Hari-hari pertama Abdurrahman di pasar Madinah tidaklah mudah. Ia mulai berdagang dengan modal yang sangat kecil, membeli dan menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti minyak samin dan mentega. Namun, dengan kerja keras dan kejujuran, usahanya mulai berkembang. Dalam waktu singkat, Abdurrahman menjadi salah satu pedagang paling sukses di Madinah. Rezekinya melimpah ruah, tetapi yang lebih luar biasa adalah bagaimana ia menggunakan kekayaan itu. Bagi Abdurrahman, harta bukanlah tujuan, tetapi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kekayaannya selalu ia gunakan untuk membantu orang lain. Ia dikenal sebagai seorang dermawan yang tidak pernah ragu untuk menyumbangkan hartanya demi kepentingan umat. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan kebutuhan dana untuk perang Tabuk, Abdurrahman menyumbangkan 500 ekor unta yang penuh dengan perbekalan. Bahkan, ia pernah menyumbangkan separuh dari seluruh hartanya untuk kaum muslimin. "Abdurrahman, jika Rasulullah SAW pada suatu hari, engkau adalah salah satu di antara sahabatku yang dijamin masuk surga." Mendengar kabar ini, Abdurrahman tidak menjadi sombong atau puas. Sebaliknya,
ia merasa semakin rendah hati dan takut jika kekayaannya membuatnya lalai dari mengingat Allah. Jika aku bisa, aku ingin berjalan ke surga dengan tangan kosong, katanya suatu ketika, menandakan bahwa ia tidak ingin ada yang menghalangi perjalanannya menuju Allah, bahkan hartanya sendiri. Kisah hidup Abdurrahman bin Auf adalah sebuah perjalanan luar biasa dari seorang pemuda Mekah yang sederhana menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling dihormati. Ia adalah bukti nyata bahwa kekayaan bukanlah penghalang untuk mendekatkan diri kepada Allah, selama harta itu digunakan di jalannya. Dan ketika ia wafat, Abdurrahman meninggalkan warisan yang jauh lebih besar daripada harta benda, yaitu teladan hidup yang abadi. Mari kita melangkah lebih jauh untuk menyelami kisah-kisah luar biasa lainnya dari perjalanan hidup Abdurrahman bin Auf, sang pedagang dermawan yang dijamin surga. Setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil, tetapi langkah itu seringkali penuh dengan keberanian yang luar biasa. Abdurrahman bin Auf memulai langkah pertamanya dari sebuah kota yang penuh dengan kegelapan jahiliyah, tetapi ia membawa cahaya iman yang akan mengubah takdir hidupnya dan dunia sekitarnya. Bayangkanlah suasana Mekah pada masa itu. Sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan dan peribadatan, tetapi juga syarat dengan kepercayaan jahiliyah. Kaum Quraisy, penguasa kota, hidup dengan kebanggaan pada harta, kekuasaan, dan tradisi nenek moyang. Di tengah lingkungan seperti itulah, seorang anak lelaki bernama Abdul Kabah dilahirkan. Ia tumbuh di sebuah keluarga yang cukup terpandang, hidup berkecukupan, dan menikmati kenyamanan yang mungkin hanya menjadi mimpi bagi sebagian besar orang pada masa itu. Abdul Kabah, yang nantinya akan dikenal sebagai Abdurrahman bin Auf, adalah seorang anak yang cerdas dan tangkas. Dari kecil, ia sudah menunjukkan bakat yang luar biasa dalam memahami perdagangan. Ayahnya sering membawanya ke pasar, mengajarkan cara berdagang, menawar harga, dan memahami perilaku pembeli. Pelajaran ini tertanam kuat di dalam dirinya, membentuk dasar-dasar keahliannya yang kelak akan menjadi salah satu keunggulannya. Namun, hidup Abdurrahman tidak semata-mata tentang perdagangan. Ia juga dibesarkan dalam lingkungan yang sangat menghormati tradisi agama nenek moyang. Kaum Quraisy pada waktu itu sangat menjunjung tinggi penyembahan berhala, sesuatu yang menjadi identitas mereka sebagai penjaga Ka'bah. Meskipun demikian, Abdurrahman muda adalah seorang pemikir. Ia seringkali bertanya-tanya tentang kebenaran di balik tradisi ini. Bagaimana mungkin berhala-berhala buatan manusia dapat menjadi Tuhan? Ketika cahaya Islam pertama kali menyentuh kota Mekah, ia mendengar bisik-bisik tentang seorang lelaki bernama Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran baru yang begitu asing bagi kebanyakan orang, tetapi bagi Abdurrahman, ajaran itu terasa seperti jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah lama menghantui pikirannya. Suatu hari, ia memutuskan untuk mendengarkan langsung ajaran Nabi. Abdurrahman menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara diam-diam, bersama dengan beberapa orang lainnya. Pada pertemuan itu, ia mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi. Kata-kata itu begitu indah, seakan-akan menggema langsung ke dalam hatinya. Inilah yang selama ini aku cari, gumamnya dalam hati. Tanpa ragu, ia menyatakan keimanannya dan masuk Islam. Ketika ia mengucapkan syahadat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama baru kepadanya, Abdurrahman, yang berarti, hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Nama itu menjadi simbol perubahan besar dalam hidupnya. Ia tidak lagi menjadi Abdul Kabah, hamba sebuah berhala, tetapi Abdurrahman, seorang hamba Allah yang sejati. Namun, menerima Islam bukanlah keputusan yang mudah. Di kota Mekah, kaum muslimin menghadapi tekanan yang luar biasa. Keluarga dan kerabat Abdurrahman tidak terkecuali. Mereka marah dan kecewa, merasa bahwa Abdurrahman telah mengkhianati tradisi keluarganya. Ia harus menghadapi hinaan, cemoohan, dan bahkan ancaman dari kaumnya sendiri. Tetapi, iman Abdurrahman tidak pernah goyah. Baginya, kebenaran Islam lebih berharga daripada kenyamanan hidup. Hari-hari berlalu, dan tekanan terhadap kaum muslimin semakin berat. Ketika perintah hijrah ke Madinah datang, Abdurrahman menjadi salah satu dari mereka yang segera berangkat. Ia meninggalkan semua yang dimilikinya di Mekah, rumah, harta, dan status sosial. Ia hanya membawa iman dan harapan akan kehidupan yang lebih baik di tempat yang baru. Ketika ia tiba di Madinah, Abdurrahman menghadapi tantangan yang tidak kalah besar. Sebagai seorang pendatang, ia tidak memiliki apa-apa. Tetapi, Allah memberikan pertolongan melalui persaudaraan yang diikatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam antara kaum Muhajirin, pendatang dari Mekah, dan kaum Ansyar, penduduk Madinah. Abdurrahman dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi,
seorang Ansyar yang kaya raya dan sangat dermawan. Dalam sebuah percakapan yang penuh kehangatan, Sa'id berkata kepada Abdurrahman, "Wahai saudaraku, aku adalah salah satu orang terkaya di Madinah. Aku akan membagi separuh dari hartaku untukmu. Aku juga memiliki 2 istri. Pilihlah salah satu yang paling engkau sukai, dan aku akan menceraikannya agar engkau bisa menikahinya." Tawaran itu sangat menggugah hati, tetapi Abdurrahman menolaknya dengan penuh hormat. "Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu," katanya. "Tunjukkan saja padaku di mana pasar berada." Jawaban ini mencerminkan kemandirian dan keyakinan Abdurrahman bahwa ia bisa memulai hidup baru dengan usahanya sendiri. Hari pertama Abdurrahman di pasar Madinah mungkin terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya itulah awal dari sebuah perjalanan besar. Dengan modal yang sangat kecil, ia mulai berdagang barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti minyak samin dan mentega. Ia berdagang dengan penuh kejujuran, selalu memberikan timbangan yang benar, dan tidak pernah mengambil keuntungan yang berlebihan. Kejujurannya segera menarik perhatian banyak orang, dan dalam waktu singkat, ia mulai meraih kepercayaan para pelanggan. Abdurrahman bin Auf adalah contoh nyata bahwa keberhasilan tidak datang dari harta yang diwariskan, tetapi dari kerja keras, ketekunan, dan keberkahan dari Allah. Dalam beberapa tahun, ia berhasil membangun bisnis yang besar di Madinah. Tetapi, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana ia menggunakan kekayaannya. Sejak awal, Abdurrahman selalu menyadari bahwa harta hanyalah titipan Allah. Ia tidak pernah ragu untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kisah awal perjalanan hidup Abdurrahman bin Auf adalah sebuah pelajaran tentang iman, keberanian, dan kerja keras. Kisah awal perjalanan hidup Abdurrahman bin Auf adalah sebuah pelajaran tentang iman, keberanian, dan kerja keras. Dari seorang anak kecil di Mekah hingga menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling dihormati, perjalanan ini penuh dengan tantangan, tetapi juga dipenuhi dengan keberkahan. Dan inilah baru awal dari kisah luar biasa seorang pedagang dermawan yang dijamin surga. Di setiap sudut pasar Madinah, tersimpan cerita tentang seorang lelaki yang memulai semuanya dari nol. Ia bukan hanya seorang pedagang, tetapi juga seorang simbol bagaimana kejujuran, kerja keras, dan keyakinan pada rezeki Allah bisa mengubah segalanya. Ketika Abdurrahman bin Auf pertama kali tiba di Madinah, ia menyadari bahwa kehidupan di kota baru ini penuh dengan tantangan. Berbeda dengan Mekah, Madinah adalah kota dengan komunitas yang lebih beragam. Orang-orang di sini hidup dalam harmoni yang dibangun atas dasar keimanan dan persaudaraan. Namun, bagi seorang pendatang seperti Abdurrahman, membangun kehidupan baru bukanlah perkara mudah. Langkah awal Abdurrahman di Madinah dimulai dari nol. Ia tidak membawa harta dari Mekah, hanya iman yang kukuh dan keyakinan pada janji Allah. Ketika Sa'id bin Rabi menawarkan separuh kekayaannya, Abdurrahman menolaknya dengan sopan. "Tunjukkan saja di mana pasar berada," katanya dengan senyuman yang tulus. Kata-kata ini bukan sekadar ungkapan, tetapi sebuah keputusan yang mencerminkan tekad dan prinsip hidup Abdurrahman. Pasar Madinah pada masa itu adalah tempat yang penuh hiruk-pikuk. Pedagang dari berbagai suku dan wilayah datang untuk menjual barang dagangan mereka. Dari pagi hingga petang, pasar itu dipenuhi oleh suara tawar-menawar, aroma rempah-rempah, dan kesibukan para pedagang. Di tengah keramaian ini, Abdurrahman memulai perjalanannya sebagai pedagang kecil. Ia membeli dan menjual barang-barang kebutuhan dasar seperti minyak samin, mentega, dan kurma. Hari-hari pertama Abdurrahman di pasar tidaklah mudah. Ia harus bersaing dengan pedagang-pedagang lain yang sudah lebih dulu dikenal oleh pelanggan. Namun, Abdurrahman memiliki sesuatu yang membedakannya, kejujuran dan integritas. Ia selalu memastikan bahwa timbangan yang ia gunakan benar, harga yang ia tetapkan adil, dan barang dagangannya berkualitas. Kejujurannya segera menarik perhatian banyak orang. Pelanggan mulai datang kepadanya, bukan hanya karena barang dagangannya, tetapi juga karena mereka merasa percaya padanya. Dalam waktu singkat, Abdurrahman mulai merasakan keberkahan dari usahanya. Keuntungan kecil yang ia dapatkan setiap hari perlahan-lahan bertambah. Ia tidak pernah mengambil keuntungan berlebihan, tetapi ia juga tidak pernah meremehkan nilai dari usaha kerasnya. "Setiap keping dirham yang aku dapatkan adalah rezeki dari Allah," katanya suatu ketika kepada seorang rekan dagangnya. Prinsip ini yang selalu ia pegang teguh sepanjang hidupnya. Namun, menjadi pedagang di Madinah bukan hanya soal menjual barang. Ada dinamika sosial dan tantangan lain yang harus dihadapi. Pasar adalah tempat di mana berbagai karakter manusia bertemu, pedagang yang jujur, pedagang yang curang,
pembeli yang baik hati, hingga pembeli yang sulit. Abdurrahman harus belajar bagaimana menghadapi semua itu dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Suatu hari, seorang pedagang lain mencoba menjebaknya dengan menawarkan barang dagangan yang kualitasnya rendah tetapi harganya tinggi. Pedagang itu berharap Abdurrahman akan tergiur oleh keuntungan besar yang bisa ia dapatkan. Namun, Abdurrahman menolak dengan tegas. "Aku tidak akan menjual sesuatu yang aku sendiri tidak ingin membelinya," dijawabnya. Jawaban ini mengejutkan pedagang itu, tetapi juga membuatnya menghormati Abdurrahman. Dari kejadian ini, reputasi Abdurrahman sebagai pedagang yang jujur semakin tersebar luas. Seiring waktu, bisnis Abdurrahman berkembang pesat. Ia mulai menjual barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dan memperluas jangkauan usahanya. Tetapi, meskipun kekayaannya bertambah, Abdurrahman tidak pernah melupakan akar dan prinsipnya. Ia selalu memastikan bahwa sebagian dari keuntungannya disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. "Harta ini hanya titipan dari Allah," katanya. "Sebagian darinya adalah hak orang lain." Tidak jarang, Abdurrahman mendapati dirinya membantu pedagang kecil lainnya yang sedang kesulitan. Ia memberikan pinjaman tanpa bunga atau membeli barang dagangan mereka dengan harga yang lebih tinggi dari pasar agar mereka bisa mendapatkan keuntungan. "Keberkahan dalam harta datang dari berbagi," ucapnya suatu ketika kepada seorang pedagang muda yang baru saja ia bantu. Salah satu momen yang paling mengesankan dalam perjuangan Abdurrahman di pasar adalah ketika ia menyumbangkan seluruh keuntungan dari satu transaksi besar untuk membantu kaum muslimin yang sedang membutuhkan. Saat itu, sebuah kafilah dagang besar datang dari luar kota membawa barang-barang mewah seperti kain sutra, rempah-rempah, dan perhiasan. Abdurrahman membeli seluruh kafilah itu dengan harga yang sangat mahal. Ketika para pedagang lain bertanya apa yang akan ia lakukan dengan barang-barang tersebut, ia menjawab dengan sederhana, "Ya, aku akan menyumbangkannya untuk perjuangan di jalan Allah." Keputusan ini membuat banyak orang kagum, tetapi juga bertanya-tanya. "Mengapa engkau rela memberikan semua keuntunganmu, Abdurrahman?" ditanya seorang rekan dagangnya. Abdurrahman tersenyum dan menjawab, "Apa yang aku miliki adalah karena Allah. Jika aku memberikan sebagian darinya di jalannya, bukankah itu hanya membayar kembali apa yang sudah ia berikan kepadaku?" Kisah perjuangan Abdurrahman di pasar Madinah adalah pelajaran tentang bagaimana kekayaan bukanlah tujuan, tetapi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari hari-hari pertama yang penuh tantangan hingga saat-saat di mana ia menjadi salah satu pedagang terkaya di Madinah, Abdurrahman selalu menunjukkan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa menggunakan apa yang kita miliki untuk kebaikan. Hari ini, kisah perjuangan Abdurrahman di pasar Madinah menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin memulai sesuatu dari nol. Ia membuktikan bahwa dengan kejujuran, kerja keras, dan keyakinan pada Allah, segalanya mungkin terjadi. Dan yang lebih penting, ia mengajarkan bahwa harta yang paling berharga bukanlah yang kita simpan, tetapi yang kita berikan. Keteguhan iman seseorang tidak diukur ketika semuanya berjalan lancar, tetapi ketika badai datang menghantam. Abdurrahman bin Auf adalah bukti nyata bahwa keimanan yang kokoh mampu bertahan di tengah ujian yang paling berat sekalipun. Dalam kehidupan setiap insan beriman, ujian adalah sesuatu yang tak terelakkan. Begitu pula dengan Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang tidak hanya dikenal karena kekayaannya, tetapi juga karena kekuatannya dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Dari pasar hingga medan perang, dari kehilangan hingga pengorbanan, setiap langkah dalam hidupnya adalah sebuah pelajaran tentang keteguhan iman. Pada awal hijrahnya ke Madinah, Abdurrahman telah menunjukkan keberanian dan keikhlasannya. Ia meninggalkan semua harta bendanya di Mekah demi menyelamatkan iman. Namun, ujian itu hanyalah awal dari perjalanan panjang penuh tantangan. Hidup di Madinah memberikan ruang untuk membangun kembali, tetapi juga menghadirkan cobaan-cobaan yang tak kalah berat. Salah satu ujian terbesar yang dihadapi Abdurrahman bin Auf adalah ketika ia mulai mencapai puncak kesuksesan sebagai pedagang di Madinah. Kekayaannya yang melimpah menjadi bahan perbincangan banyak orang. Sebagian memujinya karena kedermawanannya yang luar biasa, tetapi ada pula yang mempertanyakan bagaimana mungkin seorang muslim bisa hidup dengan harta yang begitu banyak di tengah masyarakat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi. Tuduhan itu mungkin tidak terucap langsung, tetapi bisikan-bisikan tersebut cukup untuk membuat Abdurrahman merenung. Suatu malam, setelah menyelesaikan sholat malam, Abdurrahman duduk termenung di sudut rumahnya. Ia merasa gelisah, bukan karena takut kehilangan hartanya, tetapi karena ia khawatir hartanya akan menjauhkan dirinya dari Allah. "Ya Allah,
Doanya dengan suara yang lirih, jadikanlah harta ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada MU, bukan sebagai penghalang antara aku dan surga MU. Doa itu bukan sekadar ungkapan hati. Abdurrahman membuktikan ketulusannya dengan tindakan nyata. Ia mulai menyedekahkan sebagian besar kekayaannya untuk berbagai keperluan umat. Dari membantu kaum fakir miskin hingga membiayai perjuangan kaum muslimin di medan perang, Abdurrahman tidak pernah ragu untuk memberikan apa yang ia miliki. Salah satu momen yang paling mengharukan adalah ketika ia menyumbangkan 500 unta lengkap dengan muatannya untuk pasukan muslim dalam salah satu ekspedisi militer. Sumbangan itu bukan hanya menunjukkan kekayaannya, tetapi juga ketulusannya dalam berjuang di jalan Allah. Namun, ujian tidak hanya datang dalam bentuk harta. Perang Uhud adalah salah satu peristiwa yang menjadi ujian besar bagi Abdurrahman dan kaum muslimin secara keseluruhan. Pada perang itu, kaum muslimin menghadapi kekalahan yang menyakitkan. Banyak sahabat yang gugur, dan Nabi Muhammad SAW sendiri terluka. Di tengah kekacauan itu, Abdurrahman menunjukkan keberaniannya. Ia bertempur dengan gagah berani, melindungi Nabi dan kaum muslimin yang tersisa. Setelah perang berakhir, ia merasa hancur melihat sahabat-sahabatnya yang gugur, tetapi ia juga menyadari bahwa ujian ini adalah bagian dari rencana Allah untuk menguatkan iman mereka. Ujian lain yang tak kalah berat datang ketika terjadi fitnah di kalangan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perbedaan pendapat di antara para sahabat tentang kepemimpinan umat menjadi sumber perpecahan. Sebagai salah satu sahabat senior, Abdurrahman dihadapkan pada dilema besar. Ia menyaksikan bagaimana persatuan yang telah mereka bangun dengan susah payah mulai retak. Dalam situasi ini, ia memilih untuk menjadi penengah. Dengan kebijaksanaannya, ia berusaha menyatukan kembali umat, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan kenyamanan dan kepentingan pribadinya. Namun, ujian terbesar bagi Abdurrahman bin Auf mungkin adalah saat ia harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang bisa memahami niat baiknya. Sebagai seorang yang kaya dan dermawan, ia sering menjadi sasaran kecemburuan dan fitnah. Ada yang menuduhnya mencari popularitas melalui kedermawanannya, ada pula yang meragukan keikhlasan amal-amalnya. Tetapi, Abdurrahman tidak pernah membalas tuduhan itu. Ia hanya berkata, biarlah Allah yang menjadi saksi atas niatku. Aku tidak melakukan ini untuk manusia, tetapi untuknya semata. Di usia senjanya, Abdurrahman mengalami momen refleksi yang mendalam. Suatu ketika, ia merenungkan kehidupannya dan bertanya-tanya apakah ia telah melakukan cukup banyak untuk akhiratnya. Meskipun ia telah menyedekahkan begitu banyak harta, ia tetap merasa bahwa dirinya belum memberikan yang terbaik. Aku takut, katanya kepada seorang sahabat, bahwa Allah telah memberikan semua balasanku di dunia ini dan tidak ada yang tersisa untukku di akhirat. Perasaan ini mendorong Abdurrahman untuk semakin meningkatkan amal ibadahnya. Ia tidak hanya memperbanyak sedekah, tetapi juga semakin sering menghabiskan waktu untuk sholat, berdoa, dan merenungkan ayat-ayat Allah. Ia juga sering mengingatkan dirinya bahwa ujian hidup adalah cara Allah menguji keteguhan iman hambanya. Harta, perang, fitnah, semua ini adalah bagian dari ujian. Tetapi selama kita tetap berpegang pada tali Allah, kita tidak akan pernah tersesat, ujarnya kepada anak-anaknya. Keteguhan iman Abdurrahman bin Auf di tengah berbagai ujian adalah contoh nyata bagaimana seorang muslim seharusnya menghadapi cobaan. Ia tidak pernah membiarkan harta, kekuasaan, atau fitnah menjauhkan dirinya dari Allah. Sebaliknya, ia selalu menjadikan setiap ujian sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepadanya. Ketika akhirnya Abdurrahman bin Auf berpulang ke rahmatullah, ia meninggalkan warisan yang jauh lebih besar daripada harta. Ia meninggalkan teladan tentang bagaimana hidup dengan keimanan yang kokoh di tengah segala ujian. Dan sampai hari ini, kisah hidupnya terus menginspirasi jutaan orang untuk menjalani hidup dengan keteguhan iman dan kedermawanan yang tulus. Kadang, ujian terbesar bukanlah dalam bentuk kesulitan, tetapi dalam kelimpahan. Bagaimana seseorang tetap menjaga hatinya bersih dari godaan duniawi di tengah gemerlap harta dan kemewahan? Disinilah Abdurrahman bin Auf menunjukkan bahwa iman adalah benteng yang paling kokoh. Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang sukses dan sahabat Nabi, telah mencapai puncak kejayaan dalam hidupnya. Kekayaannya melimpah, rumahnya megah, dan namanya harum di kalangan kaum muslimin. Tetapi, di balik semua itu, ia selalu menyadari satu hal, kekayaan adalah ujian yang sangat berat. Ketika Allah memberi kita harta, katanya suatu ketika, itu bukan hanya nikmat, tetapi juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Namun, menjadi kaya bukanlah tanpa risiko.
Godaan duniawi selalu mengintai, baik dalam bentuk keinginan untuk menikmati kemewahan tanpa batas, maupun dalam bentuk kelekatan hati pada harta yang dimiliki. Abdurrahman menghadapi godaan itu tidak hanya dari dalam dirinya, tetapi juga dari lingkungan sekitarnya. Banyak orang yang mulai memandangnya bukan hanya sebagai sahabat Nabi, tetapi juga sebagai seorang yang sangat kaya. Mereka mengira bahwa kekayaan adalah ukuran keberhasilan, padahal bagi Abdurrahman, keberhasilan sejati adalah ridha Allah. Pada suatu hari, seorang kerabat jauh datang kepadanya dengan sebuah permintaan. "Wahai Abdurrahman," katanya, "engkau memiliki kekayaan yang begitu besar. Tidakkah engkau ingin menikmatinya dengan membangun istana yang megah seperti yang dimiliki para raja?" Abdurrahman tersenyum mendengar saran itu. "Istana yang megah di dunia tidak akan berarti apa-apa jika aku kehilangan istana di akhirat," jawabnya dengan tenang. Tetapi, kerabat itu tidak menyerah. "Tidakkah engkau merasa bahwa dengan hartamu, engkau bisa menunjukkan kepada dunia bahwa seorang muslim juga bisa hidup dalam kemewahan? Bukankah itu bisa menjadi dakwah yang kuat?" Abdurrahman merenungkan kata-kata itu. Benar. Sebagai seorang muslim, tidak ada larangan untuk hidup dalam kemewahan, selama kemewahan itu tidak melalaikan seseorang dari Allah. Tetapi, ia tahu bahwa hatinya harus tetap terjaga. Ia tahu betapa mudahnya hati manusia tergoda oleh dunia, dan ia tidak ingin mengambil risiko kehilangan fokus pada tujuan akhir hidupnya. Dalam perenungannya, Abdurrahman mengingat salah satu nasihat Nabi Muhammad SAW. "Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir." Kata-kata ini terus terngiang di pikirannya. Ia menyadari bahwa sebagai seorang muslim, tugasnya bukanlah untuk mencari kesenangan duniawi semata, tetapi untuk mempersiapkan dirinya bagi kehidupan yang abadi. Namun, godaan dunia tidak hanya datang dalam bentuk saran dari orang lain. Dalam dirinya sendiri, kadang muncul keinginan untuk menikmati hasil jerih payahnya. Suatu malam, setelah menghitung keuntungan besar dari salah satu perdagangannya, ia merasa tergoda untuk membeli barang-barang mewah yang sedang tren di Madinah. Tetapi, sebelum ia membuat keputusan, ia berhenti dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar aku butuhkan? Ataukah ini hanya keinginan sesaat yang bisa menjauhkan hatiku dari Allah? Puncak ujian bagi Abdurrahman datang ketika ia menerima tawaran untuk menjadi mitra dagang dari seorang penguasa wilayah tetangga. Tawaran itu sangat menggiurkan, keuntungan besar dengan risiko yang minim. Tetapi ada satu syarat yang membuat Abdurrahman merasa ragu. Penguasa itu meminta agar Abdurrahman mengurangi standar kejujurannya dalam berdagang, dengan alasan bahwa, sedikit kelicikan, adalah hal yang biasa dalam dunia bisnis. Abdurrahman merasa gusar mendengar syarat itu. Ia tahu bahwa menerima tawaran tersebut berarti mengorbankan prinsip-prinsip yang telah ia pegang teguh sepanjang hidupnya. Tetapi, ia juga tahu bahwa menolak tawaran itu berarti melewatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dalam perenungannya, ia teringat pada ayat Al-Quran yang berbunyi, "Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil." Quran Surat Al-Baqarah, 188. Dengan hati yang mantap, Abdurrahman menolak tawaran itu. "Aku tidak akan mengorbankan kejujuranku demi harta," katanya kepada penguasa itu. Harta yang didapatkan dengan cara yang tidak halal hanya akan membawa kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Keputusan itu membuat penguasa tersebut kecewa, tetapi bagi Abdurrahman, kepuasan sejati adalah ketika ia bisa menjaga integritasnya sebagai seorang muslim. Dalam kehidupan sehari-harinya, Abdurrahman juga terus berusaha menjaga keseimbangan antara menikmati rezeki yang Allah berikan dan menjaga hatinya agar tidak terlalu terikat pada dunia. Ia sering mengingatkan keluarganya untuk hidup sederhana meskipun mereka memiliki harta yang melimpah. "Hidup ini sementara," katanya suatu ketika kepada anak-anaknya. "Jangan sampai kita terlena oleh dunia dan melupakan akhirat." Kisah Abdurrahman tentang godaan duniawi mencapai puncaknya ketika ia memutuskan untuk menyedekahkan sebagian besar hartanya menjelang akhir hidupnya. Ia ingin memastikan bahwa hartanya tidak menjadi beban baginya di akhirat. "Aku tidak ingin meninggalkan dunia ini dengan membawa penyesalan," katanya kepada seorang sahabat. "Lebih baik aku memberikan hartaku sekarang, sehingga aku bisa melihat manfaatnya bagi umat." Abdurrahman bin Auf adalah contoh nyata bagaimana seorang muslim bisa hidup di tengah kelimpahan tanpa melupakan tujuan akhir hidupnya. Ia menghadapi godaan duniawi dengan kebijaksanaan dan keimanan yang kokoh.
Dari setiap ujian yang ia hadapi, ia selalu kembali pada satu prinsip, bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara, dan tujuan akhir seorang muslim adalah ridha Allah. Hingga hari ini, kisahnya menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin menjaga hati di tengah gemerlap dunia. Ia mengajarkan bahwa kekayaan bukanlah masalah selama hati tetap terikat pada Allah, dan bahwa keberhasilan sejati adalah ketika kita bisa melewati ujian dunia dengan keimanan yang utuh. Kadang-kadang, sebuah tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. Tapi bagaimana jika tindakan itu lahir dari hati yang begitu tulus, dari seseorang yang tak pernah lelah berbagi, seperti Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang dikenal karena kekayaannya, selalu menjadikan harta yang dimilikinya sebagai alat untuk kebaikan. Tidak pernah sekalipun ia biarkan kekayaan menguasai hatinya. Justru sebaliknya, ia selalu melihat hartanya sebagai titipan yang harus digunakan untuk membantu sesama. Salah satu kisah yang paling menyentuh hati adalah ketika Madinah dilanda kekeringan parah. Tanah yang biasanya subur berubah menjadi kering kerontang. Pasar-pasar menjadi sepi, dan orang-orang mulai kehilangan harapan. Banyak keluarga yang tidak memiliki cukup makanan untuk bertahan hidup, dan anak-anak mulai menangis karena kelaparan. Dalam kondisi ini, Abdurrahman tidak tinggal diam. Suatu pagi, ketika penduduk Madinah sedang mencoba mencari cara untuk bertahan hidup, sebuah kabar mengguncang kota. Sebuah kafilah dagang besar telah tiba, membawa muatan yang melimpah, makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Orang-orang segera berkumpul di dekat gerbang kota, berharap mendapatkan bantuan dari kafilah itu. Dan siapa pemilik kafilah tersebut? Tidak lain adalah Abdurrahman bin Auf. Para pedagang lokal segera mendatangi Abdurrahman. "Wahai Abdurrahman," kata mereka, "jualah barang-barang ini kepada kami. Kami akan membayarmu dengan harga yang tinggi." Tawaran itu cukup menggiurkan, mengingat kondisi pasar yang sedang sulit. Namun, Abdurrahman menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mencari keuntungan duniawi dari kafilah ini," jawabnya dengan tegas. Mendengar hal itu, para pedagang merasa heran. "Lalu apa yang akan engkau lakukan dengan semua barang ini?" tanya salah satu dari mereka. Abdurrahman tersenyum. "Aku akan menyedekahkannya kepada mereka yang membutuhkan," jawabnya. Pernyataan itu membuat semua orang tercengang. Dalam kondisi sulit seperti ini, ketika harga barang melambung tinggi, Abdurrahman justru memilih untuk menyedekahkan seluruh muatannya. Keputusannya bukan hanya membantu banyak orang, tetapi juga menunjukkan bahwa kebaikan hati selalu bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan. Malam itu, ribuan keluarga Madinah bisa tidur dengan perut kenyang. Mereka yang sebelumnya hampir putus asa kini memiliki harapan baru. Anak-anak yang tadinya menangis karena kelaparan, kini tersenyum. Dan semua itu berkat kedermawanan Abdurrahman bin Auf. Tetapi, ini bukanlah satu-satunya momen kedermawanan dalam hidup Abdurrahman. Dalam Perang Tabuk, sebuah ekspedisi militer besar-besaran yang membutuhkan dana dan sumber daya yang sangat besar, Abdurrahman kembali menunjukkan betapa luasnya hatinya. Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat untuk menyumbangkan harta mereka demi mendukung perjuangan tersebut. Abdurrahman, tanpa ragu, datang kepada Nabi dengan membawa setumpuk emas yang sangat besar. "Wahai Rasulullah," katanya, "ini adalah sebagian dari hartaku untuk mendukung perjuangan ini." Nabi bertanya, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Dengan senyum yang penuh ketulusan, Abdurrahman menjawab, "Aku menyisakan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka." Jawaban itu membuat Nabi tersenyum, dan ia mendoakan keberkahan bagi Abdurrahman dan keluarganya. Doa itu menjadi bukti betapa tulusnya kedermawanan Abdurrahman. Ia tidak pernah takut kehabisan harta, karena ia yakin bahwa Allah adalah sumber segala rezeki. Kedermawanan Abdurrahman juga tercermin dalam kesehariannya. Ia seringkali diam-diam membantu mereka yang membutuhkan. Suatu malam, ketika orang-orang sedang tertidur lelap, Abdurrahman keluar dari rumahnya dengan membawa kantong-kantong berisi uang. Ia berjalan dari satu rumah ke rumah lain, memastikan bahwa keluarga-keluarga miskin di Madinah mendapatkan bantuan tanpa mereka tahu siapa yang memberikannya. Tindakannya ini tidak pernah ia pamerkan. Baginya, kedermawanan sejati adalah ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahuinya. Tetapi, seperti pepatah mengatakan, kebaikan tidak pernah bisa sepenuhnya disembunyikan. Orang-orang mulai mengetahui bahwa Abdurrahmanlah yang sering memberikan bantuan secara diam-diam, dan rasa hormat mereka kepadanya semakin bertambah. Namun, meskipun ia kaya raya dan dermawan, Abdurrahman tidak pernah hidup bermewah-mewahan. Rumahnya sederhana, pakaiannya bersahaja, dan makanannya tidak berlebihan.
Ia lebih memilih untuk menyimpan kekayaan di akhiratnya daripada menggunakannya untuk kesenangan duniawi. Harta ini bukan milikku, katanya suatu ketika kepada seorang sahabat. Ini adalah titipan Allah, dan aku hanya pengelolanya. Salah satu kisah yang paling menggugah adalah ketika Abdurrahman mengetahui bahwa ada seorang janda yang berjuang sendirian untuk menghidupi anak-anaknya. Ia segera mendatangi wanita itu dan memberikan sejumlah uang yang cukup untuk memastikan bahwa ia dan anak-anaknya tidak perlu khawatir tentang kebutuhan hidup mereka. Ketika wanita itu mencoba mengucapkan terima kasih, Abdurrahman hanya berkata, "Berterima kasihlah kepada Allah. Aku hanyalah perantaranya." Kisah-kisah seperti ini terus menghiasi hidup Abdurrahman bin Auf hingga akhir hayatnya. Ia tidak hanya meninggalkan warisan harta, tetapi juga warisan teladan tentang bagaimana menggunakan harta untuk kebaikan. Kedermawanannya adalah inspirasi bagi generasi setelahnya, bahwa kekayaan bukanlah untuk ditimbun, tetapi untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Ketika Abdurrahman wafat, ia meninggalkan sebuah warisan yang tak ternilai. Bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi juga dalam bentuk nama baik dan doa dari orang-orang yang pernah ia bantu. Hingga hari ini, namanya dikenang sebagai salah satu sahabat Nabi yang paling dermawan, seseorang yang menjadikan kebaikan sebagai jalan hidupnya. Dari kisahnya, kita belajar bahwa kedermawanan bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa besar keinginan kita untuk berbagi. Dan Abdurrahman bin Auf adalah bukti nyata bahwa berbagi adalah salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti yang sering ia katakan, harta adalah ujian, dan aku ingin lulus dari ujian ini dengan memberikan yang terbaik dari diriku. Siapa yang tidak mendambakan surga? Tetapi, hanya sedikit yang menyadari bahwa jalan menuju ke sana seringkali dipenuhi dengan ujian dan pengorbanan. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari mereka yang berhasil menapaki jalan itu, hingga namanya diakui langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penghuni surga. Sebagai salah satu sahabat Nabi yang terkemuka, Abdurrahman bin Auf adalah sosok yang selalu menonjol, bukan karena kekayaannya semata, tetapi karena keimanan, kedermawanan, dan dedikasinya yang luar biasa terhadap Islam. Kepribadian yang luhur dan tindakan-tindakannya yang mulia membuat namanya disebut-sebut tidak hanya di antara manusia, tetapi juga di langit. Namun, perjalanan menuju pengakuan ini tidaklah mudah. Sejak awal keislamannya, Abdurrahman telah menghadapi berbagai ujian yang menguji keteguhan imannya. Dari meninggalkan kekayaan di Mekah saat hijrah ke Madinah hingga membangun kembali kehidupannya dari nol, ia selalu menunjukkan bahwa cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya jauh lebih besar daripada cinta kepada dunia. Salah satu momen yang paling menggetarkan hati adalah ketika Rasulullah SAW memuji Abdurrahman di depan para sahabat lainnya. Pada suatu kesempatan, setelah menyaksikan kedermawanan dan kontribusi besar Abdurrahman dalam berbagai pertempuran dan misi dakwah, Rasulullah SAW berkata, "Ya Abdurrahman bin Auf adalah salah satu penghuni surga." Kalimat ini tidak hanya menjadi penghormatan tertinggi, tetapi juga bukti nyata bahwa segala pengorbanan Abdurrahman di jalan Allah telah diterima. Mendengar pengakuan itu, Abdurrahman tidak lantas menjadi sombong. Sebaliknya, ia semakin rendah hati. Ia tahu bahwa jaminan surga bukanlah alasan untuk bersantai, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan amal dan menjaga ketulusan niat. "Aku khawatir jika aku menjadi lengah setelah mendengar kabar itu," katanya kepada seorang sahabat. "Aku ingin memastikan bahwa aku benar-benar layak mendapatkannya." Dalam perjalanannya, Abdurrahman selalu menunjukkan sikap yang luar biasa dalam menjalani kehidupan. Salah satu contoh yang paling mengesankan adalah ketika ia ikut serta dalam Perang Badar. Meskipun ia telah dikenal sebagai pedagang yang sukses, ia tidak ragu untuk mengangkat pedang demi membela Islam. Di medan perang, ia tidak hanya berperang dengan keberanian, tetapi juga dengan hati yang penuh keikhlasan. Setelah pertempuran usai, ia memilih untuk menyedekahkan sebagian besar bagian rampasannya kepada mereka yang membutuhkan. Namun, bukan hanya keberanian dan kedermawanannya yang membuatnya diakui sebagai penghuni surga. Karakter Abdurrahman yang penuh kasih sayang dan kepedulian juga menjadi salah satu alasan utama. Suatu hari, seorang pria tua mendatanginya dan meminta bantuan. Pria itu berkata, "Wahai Abdurrahman, aku mendengar bahwa engkau adalah salah satu sahabat Nabi yang paling dermawan. Aku membutuhkan bantuan untuk keluargaku yang sedang kelaparan." Tanpa berpikir panjang, Abdurrahman langsung memberikan bantuan yang cukup untuk menghidupi keluarga pria itu selama berbulan-bulan. Ketika pria itu mencoba mengucapkan terima kasih, Abdurrahman hanya berkata, "Jangan berterima kasih padaku.
Berterima kasihlah kepada Allah yang telah memberikan aku kesempatan untuk membantumu. Kisah lain yang tak kalah menginspirasi adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan penggalangan dana untuk perang Tabuk. Ini adalah salah satu pertempuran yang paling berat, dan umat Islam membutuhkan banyak sumber daya untuk mempersiapkannya. Abdurrahman datang kepada Rasulullah dengan membawa emas yang begitu banyak hingga tangannya hampir tidak mampu menahan beratnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertegun melihat jumlah yang disumbangkan oleh Abdurrahman. Beliau bertanya, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Dengan senyum tulus, Abdurrahman menjawab, "Aku menyisakan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka." Jawaban ini membuat Rasulullah terharu, dan beliau mendoakan keberkahan bagi Abdurrahman dan keluarganya. Doa itu menjadi bukti betapa tulusnya niat Abdurrahman dalam setiap tindakannya. Di sisi lain, Abdurrahman juga dikenal sebagai sosok yang sangat bijaksana. Meskipun ia kaya raya, ia tidak pernah menggunakan kekayaannya untuk memengaruhi keputusan-keputusan penting di kalangan kaum muslimin. Sebaliknya, ia selalu mengedepankan musyawarah dan kepentingan bersama. Ketika Khalifah Umar bin Khattab membentuk dewan untuk memilih khalifah berikutnya, Abdurrahman memainkan peran yang sangat penting. Ia dikenal sebagai sosok yang netral, adil, dan berpandangan luas. Dalam proses tersebut, ia menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Ia tidak memaksakan kehendaknya, tetapi dengan hati-hati mendengarkan pendapat setiap anggota dewan sebelum akhirnya memberikan keputusan yang didasarkan pada kemaslahatan umat. Sikapnya ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang pedagang yang sukses, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana. Hingga akhir hayatnya, Abdurrahman bin Auf terus menjalani hidup dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia meninggal dunia dengan meninggalkan warisan yang tak ternilai, baik dalam bentuk harta maupun teladan hidup. Sebagian besar hartanya ia wasiatkan untuk disedekahkan kepada mereka yang membutuhkan, memastikan bahwa kekayaannya menjadi sumber kebaikan bahkan setelah ia tiada. Ketika berita kematiannya sampai ke telinga para sahabat, mereka semua merasa kehilangan. Namun, mereka juga tahu bahwa Abdurrahman telah pergi ke tempat yang lebih baik, surga yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah bukti nyata bahwa hidup yang dijalani dengan keimanan, kedermawanan, dan ketulusan akan membawa seseorang menuju kebahagiaan abadi. Kisah Abdurrahman bin Auf adalah pengingat bagi kita semua bahwa pengakuan terbesar bukanlah dari manusia, tetapi dari Allah dan Rasul-Nya. Dan ketika kita hidup dengan niat yang tulus dan tindakan yang mulia, surga bukan lagi sekadar impian, tetapi tujuan yang bisa diraih. Jika suatu hari kita berkunjung ke pemakaman Baqi, kita akan melihat sebuah makam yang sederhana namun penuh makna. Di sana terbaring Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang diakui langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang dijamin surga. Kisah hidupnya mengajarkan kita bagaimana harta yang melimpah dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk kesenangan duniawi semata. Pembelajaran dari hidup Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah contoh nyata dari kejujuran, kedermawanan, dan keteguhan iman. Meskipun kaya raya, ia tidak pernah lupa untuk berbagi dan menggunakan hartanya di jalan Allah. Sumbangannya dalam berbagai perang, seperti Perang Tabuk, serta kedermawanannya dalam membantu sesama, adalah teladan bagi kita semua. Di balik semua itu, ia tidak pernah merasa harta adalah tujuan hidup, melainkan sarana untuk berbuat baik. Kejujuran dalam bisnis dan komitmennya terhadap agama menjadi nilai yang seharusnya kita teladani. Pentingnya kedermawanan dan kejujuran, Abdurrahman mengajarkan kita bahwa kejujuran dalam segala hal, termasuk bisnis, adalah jalan menuju keberkahan hidup. Kedermawanan yang tidak terbatas pada uang, tetapi juga pada waktu dan doa, menunjukkan betapa berharganya hidup yang dijalani dengan memberi kepada sesama. Kisah hidupnya menjadi pengingat bahwa harta yang kita miliki hanya sementara, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya untuk kebaikan. Mari kita teladani semangat, kejujuran, dan kedermawanan Abdurrahman bin Auf. Gunakan setiap rezeki yang kita terima untuk berbuat baik, membantu sesama, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih bermakna dan bermanfaat bagi orang lain. Jika Anda menyukai konten-konten kisah-kisah Islami seperti ini, silahkan tinggalkan pesan di komentar, serta jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.